Alhamdulillah Mas Edwin, memang dalam kondisi seperti ini semua perbankan bicara tentu tentang likuiditas gitu ya. Alhamdulillah BNI Syariah dengan upaya yang sudah kita lakukan dan strategi-strategi yang sudah kita jalankan selama ini, khususnya dalam penghimpunan dana, didukung oleh sinergi kami dengan Bank BNI Induk yang mempunyai jaringan di seluruh Indonesia. Nah, dengan total jaringan yang mencapai lebih dari 2.000 outlet ini, alhamdulillah penghimpunan dana kita terus meningkat, Pak Edwin. Jadi masalah likuiditas saya pikir bukan menjadi kendala saat ini bagi Bank BNI Syariah. Tentu kami harus tetap waspada, ya. Bagaimana caranya memelihara likuiditas ini? Karena tekanan pasti selama 3 bulan kita mengalami suasana seperti ini. Nah, bulan-bulan selanjutnya tentu kebutuhan masyarakat untuk belanja itu pasti akan menggerus tabungan. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan kita bisa pertahankan terus dan likuiditas BNI Syariah sangat cukup dan cukup mendukung untuk kami bisa ekspansi. Baik, pendanaan masih cukup kuat khususnya didukung oleh induk usaha yaitu BNI dan likuiditas juga masih cukup terjaga. Tetapi bagaimanapun kalau kita harus buat semacam list ini Pak, daftar kira-kira tantangan-tantangan yang berpotensi akan bisa dihadapi oleh BNI Syariah ini seperti apa saja sih Pak untuk mempertahankan agar pendanaan tadi bisa tetap terjaga dan kuat? Ya. Mas Edwin, kalau kita bicara tantangan di BNI Syariah, memang khususnya perbankan syariah. Perbankan syariah ini kalau kita lihat dari literasi itu yang masih sangat rendah. Kemudian juga inklusinya juga masih relatif rendah, masih di bawah 10%. Nah ini tentu menjadi satu tantangan kita. Nah kalau kita lihat yang kedua jaringan outlet ya perbankan syariah jika dibandingkan dengan perbankan konvensional di tingkat nasional ini juga kita masih relatif sangat rendah ya. Jaringan kita itu dibandingkan dengan dengan jaringan konvensional di dalam 1 juta orang di komunitas masyarakat Indonesia, Bank Syariah hanya melayani dengan 8 outlet. Sementara kalau di bank konvensional itu sudah 118 outlet. Jadi yang pertama tadi literasi yang masih relatif di 8,9%, kemudian inklusi masih 9,1%, kemudian tadi jaringan juga masih terbatas. Nah makanya kami Mas Edwin untuk mengatasi kendala di jaringan ini melakukan program sinergi dengan BNI konvensional dengan memanfaatkan jaringan-jaringan BNI konvensional untuk bisa diakses oleh masyarakat yang menginginkan layanan perbankan syariah khususnya BNI Syariah. Nah, sesuai dengan perizinan dari otoritas ada namanya layanan syariah bank. Kalau kami sebut namanya SCO. Nah, SCO kami ini ada 1.700 lebih di seluruh Indonesia. Dan ini adalah satu hal yang sangat menguntungkan bagi BNI Syariah, sehingga masyarakat dimanapun di negeri ini bisa mengakses layanan perbankan BNI Syariah. Nah, kemudian tantangan yang selanjutnya economic of scale. Nah, secara economic of scale memang mayoritas perbankan syariah di Indonesia ini masih dalam buku 2. Tapi alhamdulillah Pak Edwin, sejak bulan ini kami BNI Syariah sudah masuk di buku 3.